الله يا سبحاني جدلنا بالنوراني الوالي قد رباني شيخ عبد القادر الجيلاني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keramat wali, di pembahasan kali ini kita akan membahas manakib 4 wali agung penjuru bumi. Di dunia terdapat banyak sekali wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada 4 wali agung Allah yang terkenal di seluruh penjuru dunia. Menurut akidah Sufi, wali Allah adalah sosok yang ditunjuk oleh Allah dengan berbagai keistimewaan yang dia miliki, terlepas dari apapun amalannya, sifatnya, dan karakternya. Orang bisa saja jadi wali sekalipun dia tidak memiliki karakter layaknya orang soleh. Mereka juga mengakui bahwa ada wali yang bisa mengatur alam, bahkan ada yang bisa menciptakan dengan ucapan kun fayakun. Rincinya, 4 wali bertugas menahan alam semesta. Mereka ada di 4 penjuru arah yang mereka sebut dengan wali autad. Berikut ada 4 wali Allah yang diyakini menjadi wali Allah yang telah tersohor ke seluruh penjuru dunia. 1. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memiliki nama lengkap Abu Muhammad Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau lahir di Jailan, sebelah Laut Kaspia, Iran. Tentang tahun kelahirannya, ada banyak sekali pendapat yang berbeda-beda. Abdul Rojak Al-Kailani dalam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, guru para pencari Tuhan, menyebutkan bahwa pendapat paling sahih ialah pendapat dari Ibnu Al-Zawji yang mengatakan bahwa tahun kelahiran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ialah 1 Ramadan 471 Hijriah. Beliau wafat pada hari Sabtu malam setelah maghrib pada tanggal 11 Rabiul Akhir di daerah Babul Ajaj, Baghdad pada 561 Hijriah atau 1166 Masehi. Di antara karomahnya dikutip dari manakib ke-16, Tuan Syekh Abdul Qadir menghidupkan orang yang sudah mati dalam kubur. Dalam kitab Asrarut Talibin diriwayatkan Syekh Abdul Qadir pada waktu melewati suatu tempat, beliau bertemu dengan seorang umat Islam sedang hangat bersilat lidah, berdebat dengan seorang umat Nasrani. Setelah beliau mengadakan penelitian dan memeriksa yang seksama apa yang menjadi sebab sehingga terjadi perdebatan yang sengit itu, kata seorang muslim, sebenarnya kami sedang membanggakan nabi kami masing-masing. Siapa di antara nabi kami yang paling baik? Dan saya berkata padanya, Nabi Muhammadlah nabi yang paling utama. Kata orang Nasrani, Nabi Isalah yang paling sempurna. Syekh Abdul Qadir bertanya kepada orang Nasrani, apa yang menjadi dasar dan apa pula dalilnya kamu mengatakan bahwa Nabi Isalah lebih sempurna dari nabi lainnya? Lalu orang Nasrani itu menjawab, Nabi Isa mempunyai keistimewaan. Beliau menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Syekh Abdul Qadir melanjutkan lagi pertanyaannya, apakah kamu tahu aku ini bukan nabi? Aku hanya sekedar pengikut dan penganut ajaran agama Nabi Muhammad SAW. Kata orang Nasrani, ya benar, saya tahu. Lalu Syekh Abdul Qadir berkata lagi kepadanya, kalau kiranya aku bisa menghidupkan kembali orang yang sudah mati, apakah kamu bersedia untuk percaya dan beriman kepada agama Nabi Muhammad? Baik, saya mau beriman kepada agama Islam, jawab orang Nasrani itu. Kalau begitu, mari kita mencari kuburan. Setelah mereka menemukan sebuah kuburan dan kebetulan kuburan itu sudah tua, sudah berusia 500 tahun. Lalu Syekh Abdul Qadir mengulangi lagi pertanyaannya, Nabi Isa, kalau akan menghidupkan orang yang sudah mati, bagaimana caranya? Orang Nasrani itu menjawab, beliau cukup mengucapkan kum biiznillah, bangun kamu dengan izin Allah. Nah, sekarang kamu perhatikan dan dengarkan baik-baik, kata Syekh Abdul Qadir.
Lalu beliau menghadap pada kuburan tadi sambil mengucapkan, "Kum biizni," bangun kamu dengan izinku. Mendengar ucapan itu, orang Nasrani tercengang keheranan. Belum habis herannya, kuburan terbelah dua, keluar mayat dari dalam kuburnya itu. Mayat itu keluar sambil bernyanyi. Konon pada waktu hidupnya, mayat itu adalah seorang penyanyi. Menyaksikan peristiwa aneh tersebut, seketika itu juga orang Nasrani itu berubah keyakinannya dan beriman masuk agama Islam berkah karomah Syekh Abdul Qadir. 2. Syekh Ahmad Ar-Rifai. Menurut sebagian riwayat, Syed Ahmad Ar-Rifai lahir hari Kamis pada pertengahan bulan Muharram tahun 500 Hijriah di Umi Abidah, daerah yang berada di antara Basrah dan Baghdad yang masyhur di Irak. Sebelum lahir, Syed Ahmad Ar-Rifai sudah dibanggakan oleh sejumlah ulama terkemuka kala itu, diantaranya Syekh Al-Kabir Tajul Arifin Abul Wafa, Syekh Mansur, Syekh Ahmad Kumais, dan lainnya. Syekh Ahmad Ar-Rifai rahimahumullah wafat pada waktu zuhur hari Kamis 12 Jumadil Awal tahun 578 Hijriah. Di antara karomahnya, mencium tangan Rasulullah SAW pada tahun 555 Hijriah. Saat itu Syekh Ahmad Ar-Rifai berumur 43 tahun. Beliau berangkat ke Mekah untuk melaksanakan haji. Setelah di Mekah, beliau pergi ke Madinah untuk berziarah ke makam Rasulullah SAW. Setelah sampai di Madinah, Syekh Ahmad Ar-Rifai dan para jamaahnya menuju masjid makam Rasulullah SAW di Masjid Nabawi. Saat itu nampak pada para jamaah karomah Imam Ar-Rifai. Para jamaah melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Rasulullah SAW menjawab salam dari Imam Ar-Rifai. Imam Ar-Rifai berkata, "Assalamualaikum wahai datuku." Lalu datang dari dalam hujrah Rasulullah SAW suara, "Waalaikumsalam wahai anakku." Imam Ar-Rifai lalu masuk ke dalamnya dalam keadaan gemetar dan menggigil, sehingga warna kulitnya menjadi kekuning-kuningan. Dan Imam Ar-Rifai berlutut sampai menangis seraya berkata, "Dari kejauhan aku kirimkan ruhku untuk selalu mengingatmu sebagai perwakilanku. Maka dalam kesempatan ini aku bisa melihat dengan seluruh jasadku padamu secara kasat mata. Maka aku mohon ulurkanlah tanganmu agar aku bisa mencium tanganmu." Syahdan tangan Rasulullah SAW keluar dari makamnya. Imam Ar-Rifai pun langsung menciumnya sebagaimana yang diminta oleh Imam Ar-Rifai. Semua jamaah haji yang ikut serta melihat dan mendengar langsung karomah Imam Ar-Rifai tersebut. Kejadian ini 23 tahun sebelum Imam Ar-Rifai dipanggil di pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Syekh Ahmad Badawi. Mengenal Syekh Ahmad Al-Badawi, yang mana beliau yaitu merupakan seorang syekh yang sangat terkemuka di Jazirah Arab dan Timur Tengah. Beliau juga dikenal sebagai Al-Sayyid Al-Badawi, yaitu seorang muslim Sunni Mesir, mempunyai nasab mulia. Ia sebagai satu tiang pilar dari 4 kelompok sufi. Syekh Ahmad Al-Badawi tergolong wali Allah yang menempati makom kutub al-Aulia al-Ghaus al-Azim Andal Puthuah terbesar di Mesir, yang kemasyhurannya dikenal oleh banyak orang. Syed Ahmad Al-Badawi lahir di kota Fez yang sekarang bernama Maroko pada tahun 596 Hijriah. Beliau wafat di Tanta, Mesir pada tahun 675 Hijriah atau 1276 Masehi. Di antara karomahnya, karomah Syekh Ahmad Al-Badawi ialah mukanya bercahaya, sehingga kan beliau melilit wajahnya sebanyak 2 kali dengan sorban beliau. Pada suatu ketika, seorang anak murid beliau meminta untuk melihat wajah Syekh Ahmad Al-Badawi, tetapi beliau menolak permintaan anak muridnya itu pada awalnya. Atas desakan yang kuat, beliau membenarkan anak muridnya ini melihat wajah beliau. Semasa melihat wajah Syekh Ahmad Badawi, anak muridnya itu meninggal dunia terkejut melihat wajah Syekh Ahmad Al-Badawi yang bercahaya. Semenjak peristiwa itu, beliau tidak pernah membuka lilitan sorbannya, dan anak muridnya yang meninggal dunia itu diklasifikasikan sebagai mati syahid.
karena meninggal dunia semasa menuntut ilmu. Pernah suatu ketika Syekh Ibnul Laban mengumpat Sayyid Ahmad Al-Badawi. Seketika itu juga hafalan Al-Quran dan iman Syekh Ibnul Laban menjadi hilang. Ia bingung dan berusaha dengan beristighosah dan meminta bantuan doa orang-orang terkemuka di zaman itu agar ilmu dan imannya kembali lagi. Tetapi tidak satupun dari yang dimintainya doa berani mencampuri urusannya karena terkait dengan Sayyidil Ahmad Al-Badawi. Padahal diriwayatkan saat itu Syed Ahmad Al-Badawi telah wafat. Orang terkemuka yang dimintainya doa hanya berani memberi saran kepada Syekh Ibnul Laban agar dia menghadap Syekh Yaqut Al-Arsy, waliullah terkemuka pada saat itu, dan Khalifah Sayyid Abul Hasan As-Saizili. Ibnul Laban segera menemui Syekh Yaqut dan minta pertolongannya dalam urusannya dengan Sayyidil Ahmad Al-Badawi. Setelah diminta pertolongan oleh Syekh Ibnul Laban, Syekh Yaqut Arsy berangkat menuju ke makam Sayyidil Al-Badawi dan berkata, "Wahai guru, hendaklah Tuan memberi maaf kepada orang ini." Dari dalam makamnya terdengar jawaban, "Ya sudah, tapi dengan syarat ia mau bertobat." Syekh Ibnul Laban pun akhirnya bertobat, dan tidak lama kemudian kembalilah ilmu dan imannya seperti sedia kala. Dan ia juga mengakui kewalian Syekh Yaqut. Karena peristiwa tersebut, ia kemudian dinikahkan dengan putrinya Syekh Yaqut. Syekh Imam Al-Munawi berkata, ada seorang syekh yang setiap akan berpergian selalu berziarah di makamnya Syekh Ahmad Al-Badawi untuk minta izin. Lalu terdengar suara dari dalam kubur dengan jelas, "Ya, pergilah dengan tawakal, insya Allah niatmu berhasil." Kejadian tersebut didengar juga oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Padahal saat itu Syekh Ahmad Al-Badawi sudah meninggal 200 tahun silam. Jadi para aulia itu walaupun sudah meninggal ratusan tahun, namun masih bisa memberi petunjuk. 4. Syekh Abu Hasan As-Sazili. Syekh Abul Hasan As-Sazili dilahirkan di desa Gomaroh, Maroko pada tahun 593 Hijriah. Nama kecil Syekh Abul Hasan As-Sazili adalah Ali. Gelarnya merupakan Taqiyuddin. Nama populernya merupakan As-Sazili. Beliau tinggal di desa Saziliyah. Oleh karena itu, namanya dinisbatkan kepada desa tersebut, walaupun ia tidak berasal dari desa itu. Beliau wafat saat hendak berangkat menunaikan ibadah haji bulan Dzulqa'dah tahun 656 Hijriah, dimakamkan di Mesir, yaitu di daerah Humaisaro dekat pantai Laut Merah. Di antara karomahnya, Sultanul Aulia Syekh Abul Hasan As-Sazili radhiyallahu an adalah seorang yang dianugerahi karomah yang sangat banyak. Tidak ada yang bisa menghitung karomahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebagian dari karomah beliau, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada beliau kunci seluruh asma-asma, sehingga seandainya seluruh manusia dan jin menjadi penulis beliau untuk menulis ilmu-ilmu beliau, mereka akan lelah dan letih, sedangkan ilmu beliau belum habis. Beliau adalah sangat terpuji akhlaknya, sifat mudah menolong dan kedermawanannya dari sejak usia anak-anak sampai ketika umur 6 tahun telah mengenyangkan orang-orang yang kelaparan pada penduduk negeri Tunisia dengan uang yang berasal dari alam gaib, uang pemberian Allah secara langsung kepada beliau. Beliau didatangi Nabiullah Khidir alaihissalam untuk menetapkan waliyatul azimah kepada beliau menjadi seorang wali yang mempunyai kedudukan tinggi. Ketika beliau baru berusia 6 tahun, beliau bisa mengetahui batin isi hati manusia. Beliau pernah berbicara dengan malaikat di hadapan murid-muridnya. Beliau menjaga murid-muridnya meskipun di tempat yang jauh, dan beliau pun mampu memperlihatkan atau menampakkan Ka'bah dari negara Mesir. Beliau tidak pernah putus melihat atau menjumpai Lailatul Qadar semenjak usia baligh hingga wafatnya, dan barang siapa yang meninggal dan dikubur sama dengan hari meninggal dan dikuburkannya beliau, maka Allah akan mengampuni seluruh dosanya. Beliau tidak pernah terhalang sekejap mata pandangannya dari Rasulullah SAW selama 40 tahun.
Artinya, beliau selalu berjumpa dengan Rasulullah selama 40 tahun. Beliau dibukakan oleh Allah bisa melihat lembaran buku murid-murid yang masuk ke dalam thariqahnya. Padahal lebar bukunya tersebut berukuran sejauh mata memandang. Hal ini berlaku bagi orang yang langsung baiat kepada beliau dan juga bagi orang sesudah masa beliau sampai dengan akhir zaman. Dan seluruh murid-muridnya atau pengikut thariqahnya diberi karunia bebas dari api neraka. Syekh Abdul Hasan As-Sazili radhiyallahu an sungguh telah digembirakan diberi karunia. Barang siapa yang melihat beliau dengan rasa cinta dan rasa hormat tidak akan mendapatkan celaka. Beliau menjadi sebab keselamatan murid-muridnya atau pengikutnya, akan memberikan syafaat di akhirat. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan tiap-tiap wali kutub sesudah beliau sampai akhir zaman diambil dari golongan thariqahnya, dan Allah telah mengabulkan doa beliau tersebut. Maka dari itu, wali kutub sesudah masa beliau sampai akhir zaman diambil dari golongan pengikut beliau. Syekh Abul Abbas Al-Musri radhiyallahu an berkata, apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala atau bencana yang bersifat umum, maka pengikut thariqah Syadziliyah akan selamat dari bencana tersebut sebab karomah Syekh Abdul Hasan As-Sazili.